Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pelanggaran HAM di PT Freeport. Langsung saja saya akan menjawab soal nomor 1. Kenapa para pekerja melakukan mogok kerja? Jadi, ada 3 alasan terjadinya mogok kerja di PT Freeport. Yang pertama, PT Freeport Indonesia melakukan program furlough yang dimana merugikan para pekerja. Yang kedua, karena PT Freeport Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap pengurus serikat pekerja. Dan yang ketiga, karena PT Freeport Indonesia menghentikan keikutsertaan karyawan dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Furlough adalah upaya meliburkan karyawan atau membebaskan mereka dari pekerjaan untuk sementara waktu. Artinya karyawan suatu perusahaan tak perlu datang ke kantor ataupun menyelesaikan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Kenapa program furlough harus dihentikan? Karena selama program furlough berlangsung, karyawan tidak mendapatkan gaji, sehingga karyawan tidak mendapatkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Menurut pendapat saya terkait pemerintahan yang tidak peduli atas pelanggaran HAM yang telah dilakukan PT Freeport Indonesia yang akan semakin banyak merugikan masyarakat buruh. Yang harus dilakukan pemerintah itu ada 5 poin. Poin pertama itu mengusut pelanggaran HAM, kedua memberikan hak buruh untuk berserikat, yang ketiga memberikan hak karyawan pada PT Freeport untuk mengikuti program BPJS, yang keempat memberikan pesangon untuk buruh perusahaan, yang kelima mengaudit kekayaan perusahaan. Menurut saya ada 3 peran serikat pekerja pada kasus ini. Yang pertama, membela serta melindungi hak dan kepentingan para pekerja. Karena adanya kasus HAM tersebut, para serikat pekerja tidak tinggal diam. Mereka turut membantu dan membela untuk mendapatkan hak dan kepentingan para pekerja. Kedua, peran serikat pekerja sebagai menyalurkan aspirasi secara demokratis. Karena tidak adanya tindakan dari pihak PT Freeport Indonesia, maka serikat pekerja menyampaikan aspirasinya dan mengajak PT Freeport Indonesia untuk melakukan diskusi demi kesepakatan bersama. Yang ketiga, serikat pekerja sebagai pelaksana dan penanggung jawab mogok kerja. Karena tidak adanya titik terang dari PT Freeport Indonesia, maka serikat pekerja melakukan aksi mogok kerja ini. Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan mengungkapkan bahwa PT Freeport Indonesia lah yang menonaktifkan keikutsertaan BPJS Kesehatan ribuan karyawannya yang hingga kini masih mogok di Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Status kepesertaan 8.300 karyawan, kontraktor, dan privatisasi dinonaktifkan pada Mei 2017 ketika ribuan karyawan tersebut mogok kerja akibat kebijakan sepihak manajemen PT Freeport Indonesia yang merumahkan karyawan dengan alasan efisiensi. Data Lokatoru, Kantor Hukum dan HAM sebagai kuasa hukum karyawan mogok PT Freeport Indonesia mencatat sebanyak 15 orang karyawan mogok meninggal dunia sebagai dampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan mengatakan bahwa karyawan yang dinonaktifkan kepesertaannya itu statusnya belum jelas apakah sudah di PHK atau masih berstatus mogok. Dengan demikian, BPJS otomatis saja menonaktifkan kepesertaan ribuan karyawan tersebut, serta tetap akan dinonaktifkan jika menunggak selama 1 bulan pun, karena demikian sudah aturan BPJS Kesehatan. Dengan demikian, yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan yang memberi kerja.